Halo teman-teman. Dalam konteks pengurangan maksimum sumber gas dari Rusia, yang menyumbang lebih dari 40% dari konsumsi, Eropa telah mengandalkan sumber lain untuk menstabilkan situasi. Khususnya, gas dari pemasok mengalir melalui pipa yang jauh lebih murah dibandingkan liquefied natural gas, LNG, yang berasal dari AS atau Cina. Sementara Eropa Utara dan Norwegia memainkan peran kunci, di Eropa Selatan, gas ini dipasok oleh negara-negara Afrika, dengan peran kunci Aljazair, bekas jajahan Prancis. Aljazair, secara resmi Republik Demokratik Rakyat Aljazair, adalah negara terbesar di Afrika, dengan luas lebih dari 2,38 juta kilometer persegi. Dan populasinya mendekati 45 juta, dengan 99% Muslim. PDB negara itu akan mencapai 167 miliar dolar pada tahun 2021. Salah satu sumber pendapatan utama negara itu adalah ekspor energi. Aljazair adalah anggota kelompok negara pengekspor minyak OPEC, dengan cadangan 12.200 juta barel, peringkat ke-16 di dunia. Dan produksi saat ini sekitar 1,1 hingga 1,3 juta barel per hari. Peringkat 13 di dunia. Selain minyak, Aljazair juga merupakan pengekspor gas terbesar di Afrika, dan terbesar ke-7 di dunia. Aljazair memiliki cadangan gas paling sedikit, sekitar 4,5 triliun meter kubik, 2,25 kali lebih banyak dari Norwegia. Aljazair adalah negara yang paling banyak memasok gas melalui pipa ke Eropa saat ini. Dan seperti Norwegia, Aljazair memiliki jaringan pipa gas melintasi laut, melintasi Mediterania dan membawa bahan bakar langsung ke Eropa Selatan, melalui 3 pipa. Salah satunya mengalir ke Italia, 2 lainnya ke Spanyol. Selain mengangkut gas melalui pipa, Aljazair juga memiliki 2 pabrik pencairan gas alam, LNG besar di Arzu dan Skikda di pantai Mediterania. Hal ini juga akan membantu Aljazair sebagai sumber LNG, dan akan mengurangi pengiriman LNG oleh kapal tanker ke berbagai titik di Eropa. Ini menjadikan Aljazair salah satu dari 5 eksportir LNG terbesar di Eropa. Raksasa energi Eropa termasuk Eni Italia, Total Prancis, Equinor Norwegia dan Wintershall Jerman, semuanya beroperasi di negara Aljazair. Mereka juga berkolaborasi dengan raksasa energi milik negara Aljazair Sonatrach dalam berbagai proyek. Perusahaan minyak nasional Aljazair, Sonatrach memainkan peran penting dalam semua aspek sektor minyak dan gas alam di negara ini. Semua operator asing harus bekerja sama dengan Sonatrach. Sonatrach biasanya memiliki kepemilikan mayoritas dalam pengaturan bagi hasil. Italia sendiri mengimpor sekitar 21 miliar meter kubik gas dari Aljazair pada tahun 2021. Pada April 2022, Italia menandatangani perjanjian baru dengan Aljazair, meningkatkan total impor gas Aljazair sebesar 40%. Ini adalah kesepakatan besar pertama Italia dalam upaya untuk menggantikan pasokan gas Rusia setelah perang di Ukraina pecah. Di Spanyol, Aljazair adalah pemasok gas terbesar dengan lebih dari 50% impor. Tapi itu jatuh ke posisi 2 pada Agustus 2022, hanya menyumbang 24% dari pangsa pasar, di belakang AS, pangsa pasar 26,5%. Ketika Spanyol dan Aljazair tegang secara diplomatis, Aljazair mengancam akan mengakhiri ekspor gas ke Spanyol. Jika Madrid mencoba menjual kembali gas ke Maroko, Maroko saat ini berselisih dengan Aljazair terkait masalah Sahara Barat. Untuk menenangkan Aljazair, pemerintah Spanyol kemudian harus mengumumkan, akan menghentikan penjualan gas ke Maroko dan menerima kenaikan harga impor gas. Selain 2 tetangga dengan Aljazair yang disebutkan di atas, negara Eropa Tengah seperti Jerman juga tertarik dengan Aljazair. Ketika Wintershall Group Jerman menandatangani kontrak dengan Aljazair, mereka berencana untuk membeli 2,8 miliar meter kubik gas per tahun, hingga 2041. Rencana Eropa untuk memotong pasokan gas Rusia, juga telah mendorong negara-negara Eropa di seluruh Mediterania untuk mendorong pembangunan baru atau memulai kembali proyek pipa, menghubungkan Aljazair secara lebih langsung. Yang menonjol adalah Perancis, dengan diskusi tentang kebangkitan Midcat, proyek pipa gas sepanjang 190 km, antara Perancis dan Spanyol. Jika beroperasi kembali, proyek tersebut akan memompa gas alam Aljazair, dari Spanyol melintasi Pyrenees hingga Barbaira, di selatan Prancis. Selain itu, Aljazair juga akan menjadi titik transit gas Afrika ke Eropa. Ketika Aljazair dan Nigeria dan Niger, 2 negara dengan cadangan minyak dan gas terkemuka di Afrika, menandatangani nota kesepahaman tentang proyek pipa Trans-Sahara pada Juli 2022. Pipa Trans-Sahara sepanjang 4.400 km akan membawa gas dari Nigeria di Afrika Barat ke Niger dan Aljazair.
Pipa ini sudah direncanakan sejak tahun 1970-an, namun terhenti karena ancaman keamanan. Saat itu para pemberontak Islam sangat aktif di daerah Sahara. Seiring dengan itu kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan kurangnya pendanaan. Tetapi mengingat konteks saat ini, proyek ini telah dihidupkan kembali dengan kuat, mengingat kurangnya energi Eropa. Jika proyek ini berhasil, tidak hanya menyediakan gas yang melimpah ke kawasan Eropa Selatan, tetapi juga Eropa. Dengan angka hingga 30 miliar meter kubik. Sepertiga dari ekspor gas Rusia ke Eropa. Itu akan menjadi gas pipa dan LNG, di pelabuhan di Nigeria. Itu dipompa dari Nigeria dan Niger. Jadi pada dasarnya, Aljazair memainkan peran yang sangat penting dalam keamanan energi dengan Eropa. Aljazair adalah salah satu dari sejumlah kekuatan energi yang Eropa coba temukan, untuk menggantikan pasokan minyak dan gas Rusia. Namun, tantangan besar bagi Eropa adalah bahwa meskipun Aljazair telah dengan jelas mengakui kurangnya kebutuhan energi Eropa, penting bahwa Aljazair adalah negara dengan hubungan tradisional dengan Rusia di Afrika. Saat ini, Aljazair adalah mitra dagang terbesar kedua Rusia di Afrika, setelah Mesir. Kedua negara memiliki hubungan yang kuat sejak masa Soviet, ketika Moskow mendukung perang kemerdekaan Aljazair melawan Prancis. Dan Uni Soviet juga mengirimkan bantuan ke Aljazair untuk membangun kembali ekonominya, setelah kemerdekaan, pada tahun 1962. Jadi, Aljazair berada di tengah situasi yang sangat sulit, dalam konflik Rusia-Ukraina. Pada Maret 2022, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba di Aljazair. Blinken adalah Menteri Luar Negeri AS pertama yang mengunjungi Aljazair dalam 22 tahun. Di sana, para pejabat Amerika membahas keamanan regional, kerjasama ekonomi, dan masalah hak asasi manusia dengan rekan-rekan mereka dari Aljazair. Kunjungan ini dianggap sebagai tekanan dari AS untuk Aljazair, sehingga negara ini meningkatkan pasokan gas ke Eropa. Pada Mei 2022, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga mengunjungi Aljazair dalam rangka peringatan 60 tahun pembentukan hubungan diplomatik. Selama kunjungan tersebut, Lavrov menekankan hubungan persahabatan dan kuat antara Rusia dan Aljazair. Pada saat yang sama, menunjukkan rencana untuk memperkuat kerja sama ekonomi, energi dan militer, memperluas hubungan bilateral strategis. Mengenai tentara, Aljazair adalah tentara terbesar kedua di Afrika Utara, dengan sekitar 300.000 tentara reguler dan cadangan, dan 200.000 orang di pasukan paramiliter. Anggaran pertahanan Aljazair juga terbesar di Afrika, sekitar 10 miliar dolar. Sebagian besar senjata Aljazair diimpor dari Rusia, diikuti oleh Cina. Selain itu, pada dasarnya, banyak infrastruktur energi Aljazair yang menua, dan tidak dapat dibandingkan dengan sistem serupa dari Rusia, serta permintaan domestik yang meningkat ketika Aljazair juga tumbuh. Ini juga merupakan dua faktor yang menghambat proses peningkatan output Aljazair ke Eropa. Pada dasarnya, Aljazair pada khususnya dan Afrika pada umumnya memiliki sumber daya energi yang melimpah, dan merupakan wilayah yang paling potensial untuk menggantikan peran migas Rusia di Eropa. Tapi ini hanya akan terjadi dalam jangka menengah dan panjang. Sekitar 10 hingga 15 tahun dari sekarang, jika negara-negara Eropa benar-benar meluangkan waktu dan uang untuk memperbaiki infrastruktur mereka, serta mengatasi hambatan keamanan dan geopolitik di kawasan paling bergejolak di dunia ini. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.